Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya, yang terutama adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk menimba ilmu agama. Karena itu kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal saleh, sebagai amal ibadah yang mudah-mudahan dapat menjadi pemberat timbangan amal baik kita di akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya menuju jalan kebenaran, menyelamatkan umat manusia dari kegelapan jahiliyah menuju ajaran Islam yang terang benderang. Baik, malam hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan fikih, masih seputar fiqhun nikah atau pembahasan tentang fikih nikah. Malam hari ini masih melanjutkan pembahasan tentang al-muharramat minan nisa', wanita-wanita yang diharamkan untuk kita nikahi. Siapa saja wanita-wanita yang haram bagi kita untuk menikahinya. Ya, sudah kita jelaskan pembagian secara umum tentang wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Secara umum dibagi menjadi dua. Ya, secara umum dibagi menjadi dua terkait wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Ya, bagian yang pertama adalah wanita-wanita yang haram dinikahi dengan keharaman mu'abbad, keharaman yang berlaku untuk selamanya. Jadi ada wanita-wanita yang haram dinikahi di mana keharaman ini berlaku untuk selamanya. Ya, keharaman itu misalnya disebabkan karena adanya al-qarabah, hubungan kekeluargaan, atau adanya al-musaharah, hubungan pernikahan. Yang ketiga juga ya, atau yang sebab lain juga adanya misalnya disebabkan karena adanya ar-radha'ah, adanya penyusuan. Ya, adanya apa? Penyusuan. Jadi ini yang pertama sudah pernah kita bahas. Jadi ada wanita-wanita yang haram untuk kita nikahi, ya, di mana hukum keharaman ini berlaku untuk apa? Selamanya. Ya. Di antaranya adalah disebabkan karena adanya hubungan kekeluargaan seperti saudari, ya, saudari saudari dari yang saudari kita, ya, baik itu kakak ataupun apa? Adik, baik itu saudara kandung atau saudari sebapak atau saudari apa? Seibu. Itu haram untuk dinikahi untuk selamanya. Demikian juga misalnya ibu. Ibu itu haram untuk dinikahi oleh kita, dan itu keharaman itu berlaku untuk selamanya. Demikian pula bibi, ya, haram bagi kita menikahi siapa? Bibi kita, dan keharaman itu berlaku untuk selamanya. Ya, ada pula keharaman yang disebabkan karena al-musaharah, yaitu karena adanya pernikahan. Seperti siapa? Seperti ibu mertua, ya, ibu dari istri kita. Itu haram untuk kita apa? Nikahi, dan keharamannya adalah berlaku selamanya. Ya, berlaku apa? Selamanya. Ya, itu disebabkan oleh al-musaharah atau hubungan pernikahan. Demikian pula adalah ya wanita yang diharamkan untuk kita nikahi disebabkan karena radha'ah, karena adanya apa? Penyusuan. Ya, misalnya adalah seorang wanita yang telah menyusui kita, maka haram bagi kita untuk menikahinya. Atau ada seorang wanita yang menyusui, ya, kepada wanita yang sama-sama menyusui kita, ya, kepada seorang wanita yang juga menyusui kita, ya, maka wanita tersebut adalah apa? Saudari kita apa? Sepersusuan. Haram bagi kita untuk menikahinya untuk selama-lamanya.
Ya, jadi ini sudah pernah kita bahas tentang wanita yang haram untuk kita nikahi, di mana keharaman ini berlaku untuk apa? Selamanya. Ya, ada wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, tetapi keharaman ini berlaku hanya sementara saja. Ya, berlaku hanya apa? Sementara saja. Ya, di antara wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, di mana keharaman ini bersifat sementara, di antaranya ada beberapa sebab. Yang pertama adalah disebabkan karena penggabungan. Ini sudah pernah kita bahas. Haram kita menikahi seorang wanita dengan penggabungan. Contohnya penggabungan seperti apa? Kita menikahi seorang wanita, lalu kita menikahi pula siapa? Saudarinya. Entah itu kakaknya ataupun siapa? Adiknya. Ya, kemudian juga kita menikahi seorang wanita dan kita menikahi pula bibinya. Ya, kita menikahi pula siapa? Bibinya. Ini diharamkan berdasarkan nas atau hadis dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, ya, berdasarkan hadis dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah pernah kita jelaskan. Ya, jadi ini pernikahan yang haram, tetapi keharamannya bersifat apa? Sementara. Jadi seorang tidak boleh menikahi seorang wanita bersama dengan saudarinya, entah itu kakak atau siapa? Adiknya. Nah, keharaman ini bersifat sementara. Artinya adalah jika seseorang menikahi seorang wanita dan wanita itu punya adik atau punya apa? Kakak. Adik atau kakak dari istrinya itu haram untuk dinikahi selama istrinya masih apa? Masih hidup atau berstatus sebagai istrinya. Namun apabila istrinya tersebut telah dia ceraikan atau telah wafat, maka boleh bagi dia untuk menikahi adik atau apa? Istri dari adik atau kakak dari istrinya tersebut. Baik, itu sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu. Baik, kemudian di antara pembahasan kita pada malam hari ini adalah tentang wanita-wanita yang diharamkan, di mana keharaman itu bersifat sementara disebabkan karena kondisi-kondisi tertentu. Ya, disebabkan karena kondisi-kondisi tertentu. Di antaranya adalah satu, diharamkan bagi kita menikahi wanita yang sedang menjalani masa iddah. Diharamkan bagi kita untuk menikahi seorang wanita yang masih menjalani masa apa? Iddah. Ya, kita tahu bahwa wanita apabila dicerai oleh suaminya atau ditinggal wafat oleh suaminya, maka dia tidak boleh langsung menikah. Ada syariat di dalam Islam ini, ada aturan dalam Islam ini yang disebut dengan iddah, di mana seorang wanita menunggu beberapa masa sampai habis masa tersebut, baru setelah itu dibolehkan bagi wanita tersebut untuk apa? Menikah. Ya, contohnya misalnya seorang wanita yang dicerai oleh suaminya, maka wanita tersebut tidak boleh langsung menikahi laki-laki lain sebelum menunggu masa apa? Iddah. Ya, dan iddah wanita yang dicerai berapa? 3 kali haid. Dia menunggu ya 3 kali haid. Setelah 3 kali haid, baru setelah itu habislah masa iddahnya, ya, baru setelah itu ya dia diperbolehkan untuk apa? Menikahi laki-laki, menikah dengan laki-laki apa? Laki-laki lain. Contoh lain misalnya wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya. Ya, wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, maka tidak boleh baginya langsung menikah setelah suaminya meninggal, tidak boleh, tetapi harus menanti masa iddah. Iddahnya itu berapa lama untuk wanita yang ditinggal wafat suaminya? 4 bulan 10 hari. Ya, arba'ata asyurin wa asyra dalam surat Al-Baqarah. 4 bulan apa? 10 hari. Ya, 4 bulan 10 hari. Jadi seorang wanita apabila ditinggal wafat oleh suaminya tidak boleh langsung menikah, tidak boleh, tetapi harus menanti masa iddah. Ya, masa iddah nanti kita akan jelaskan dalam pembahasan tentang perceraian. Nanti setelah pembahasan tentang perceraian ada masalah tentang iddah, dan iddah itu macam-macam. Misalnya wanita yang menopause, misalnya masa iddahnya berapa lama? Kan dia sudah tidak apa? Haid lagi. Kalau dia dicerai bagaimana? Kan sudah tidak haid lagi. Terus wanita yang hamil bagaimana? Ya, masa iddahnya seperti apa? Nah, intinya pembahasan kita tadi adalah terkait dengan pernikahan. Pernikahan yang diharamkan disebabkan oleh kondisi tertentu. Tadi diantaranya yang pertama adalah diharamkan bagi kita untuk menikahi seorang wanita yang masih dalam masa apa?
iddah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 235, kata Allah berfirman, wala ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Dan janganlah kamu ta'zimu 'uqdatan nikah, dan janganlah kamu mengikat akad nikah hatta yablughal kitabu ajalah, sebelum ketetapan itu sampai kepada masanya. Maksudnya adalah sebelum ketetapan iddah itu sampai kepada masanya. Surat Al-Baqarah ayat 235. Ini yang pertama. Jadi tidak boleh kita menikahi seorang wanita yang masih dalam keadaan atau masih dalam kondisi menunggu masa iddah. Yang diperbolehkan adalah kita menyampaikan keinginan kita untuk menikahinya dengan cara sindiran. Ya, dengan cara sindiran. Kita menyampaikan dengan kata sindiran boleh. Ya, misalnya ada seorang wanita, dia sedang dalam masa iddah. Ya. Nah, kita tidak boleh mengungkapkan keinginan kita untuk menikahinya secara langsung, secara lugas, nggak boleh. Ya, bahasa anak mudanya nembak langsung nggak boleh. Kalau nembak langsung nggak boleh. Tapi kalau sindiran boleh. Sindiran misalnya kita WA dia misalnya, kayaknya nggak enak kalau hidup lama-lama sendirian misalnya kayak gitu. Ya, saya siap menjadi teman hidupmu gitu misalnya. Nah, dengan kata-kata sindiran diperbolehkan. Tetapi dengan kata langsung, dengan lafadz nikah, maka itu dilarang di dalam agama. Ya. Kemudian yang kedua, wanita yang haram bagi kita untuk menikahinya, tetapi keharaman ini bersifat sementara, adalah wanita yang merupakan mantan istri kita yang sudah kita talak sebanyak 3 kali. Ya. Jadi bagi seseorang yang mempunyai istri kemudian dia sudah mentalaknya berapa? 3 kali, maka haram baginya untuk menikahinya kembali. Kecuali dalam kondisi bagaimana? Dalam kondisi wanita tersebut sudah dinikahi oleh laki-laki lain dengan nikah yang sesungguhnya, bukan pura-pura. Dengan nikah yang serius, lalu laki-laki tersebut telah menggaulinya. Setelah laki-laki tersebut menggaulinya kemudian menceraikannya. Maka setelah itu baru boleh wanita tadi yang sesungguhnya dia adalah mantan istri kita untuk dinikahi kembali. Nah itu. Tapi kalau baru kita jatuhkan talak 3 kali, kemudian kita ingin menikahinya lagi, maka itu tidak boleh, diharamkan. Diharamkan. Halal lagi kapan? Halal lagi atau kembali wanita tersebut akan kembali halal ketika wanita tersebut sudah dinikahi oleh siapa? Laki-laki lain dengan pernikahan yang serius, bukan main-main. Karena dalam hadis ada larangan nikah, namanya nikah al-muhallil wal muhallil lahu. La'anallahu al-muhallila wal muhallila lahu. Yaitu seseorang menikahi mantan istri orang lain demi kepentingan mantan suaminya. Tadi kan kita katakan seorang suami kalau sudah menjatuhkan talak istrinya sebanyak berapa? 3 kali, maka istrinya tersebut menjadi haram baginya untuk dinikahi. Nah, di zaman Nabi ada orang-orang yang ingin memberikan solusi, tetapi solusi ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikah tahlil. Nikah tahlil itu seorang menikahi mantan istri orang lain supaya mantan istri itu menjadi halal bagi mantan siapa? Suaminya. Jadi misalnya ada seseorang dia menceraikan istrinya, sudah menceraikan istrinya sebanyak berapa? 3 kali. Kan istrinya menjadi haram, betul nggak? Kemudian dia bersekongkol dengan temannya. Kamu nikahi dong mantan istri saya. Nanti kamu sudah nikahi, kamu ceraikan. Biar nanti saya bisa menikah lagi dengannya. Ini nggak boleh. Baik dengan kesepakatan antara seseorang dengan kawannya, tidak boleh, atau seseorang berinisiatif sendiri dengan tujuan agar wanita tersebut halal bagi siapa?
mantan suaminya. Ini juga tidak boleh dilaknat oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah wanita yang sudah dicerai 3 kali, maka pada dasarnya haram bagi mantan suaminya untuk menikahinya lagi. Kecuali dalam kondisi apa? Wanita tersebut telah menikah dengan laki-laki lain dengan pernikahan yang sesungguhnya, bukan pura-pura. Setelah itu digauli, kemudian setelah itu entah langsung atau dalam beberapa masa wanita tersebut dicerai lagi. Setelah dicerai, habis masa iddahnya, barulah kemudian wanita tersebut boleh dinikahi oleh mantan suaminya atau mantan suaminya yang pertama, ya. Nah itu ya kondisi atau salah satu contoh wanita yang diharamkan bagi seorang laki-laki untuk menikahinya dengan pengharaman yang bersifat sementara. Jadi yang kedua adalah wanita yang sudah dijatuhkan talak dengan jumlah berapa? 3 kali. Baik, kemudian yang ketiga, ya, diharamkan untuk menikahi wanita yang sedang dalam keadaan ihram. Yang sedang dalam keadaan apa? Ihram. Baik itu ihram haji atau ihram apa? Umroh. Ya. Jadi kalau ada seorang wanita masih dalam keadaan umroh atau masih dalam keadaan haji, maka haram bagi kita untuk apa? Menikahinya. Ya, haram bagi kita menikahinya, haram pula bagi kita untuk meminangnya. Tapi keharaman ini bersifat apa? Sementara. Kalau dia sudah bertahallul, sudah selesai ihramnya atau selesai hajinya, ya maka dibolehkan bagi laki-laki tersebut untuk menikahi wanita tersebut. Ya, maka dari itu sekarang ada tren orang-orang nikah di mana? Di kota suci Mekah. Ya, nikah di kota suci apa? Mekah. Ya, maka boleh nikah di kota suci Mekah. Dengan syarat apa? Pernikahan itu terjadi setelah apa? Setelah umroh selesai atau haji apa? Selesai. Ya, kan seseorang kalau mau ke Mekah kan biasanya tujuannya adalah untuk haji atau untuk apa? Umroh. Ya, entah dia berangkat ya dari Indonesia ke bandara King Abdul Aziz Jeddah, atau dia berangkat ke bandara yang ada di mana? Di Madinah. Kalau masuk Mekah kan melewati mikot, betul nggak? Melewati mikot. Ya, melewati mikot. Maka dia tidak boleh melewati mikot kecuali sudah dalam keadaan apa? Ihram. Kalau dia berarti berangkatnya menuju apa? Jeddah, maka di atas pesawat sudah dalam keadaan apa? Ihram. Itu tepat di Yalamlam. Ya, Yalamlam yaitu mikot bagi orang-orang penduduk Yaman. Ya, maka dalam keadaan ihram, kemudian umroh, selesai umroh baru boleh ya bagi laki-laki dan perempuan untuk apa? Menikah. Adapun dalam kondisi ihram maka apa? Diharamkan. Ya, kata Nabi SAW atau dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Utsman mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yankihul muhrim, orang yang muhrim itu ihram. Ya, orang yang berihram itu tidak boleh, la yankihul muhrim, tidak boleh orang yang berihram itu menikah, wala yunkah, dan tidak boleh dinikahi, wala yakhtub, dan tidak boleh untuk meminang. Ya, dan tidak boleh untuk apa? Meminang. Baik, ini termasuk ya wanita yang diharamkan, tetapi pengharaman yang bersifat apa? Sementara. Jadi wanita yang masih dalam kondisi ihram. Kemudian diharamkan bagi wanita muslimah untuk menikahi seorang laki-laki yang kafir. Ya, diharamkan bagi seorang muslimah untuk menikahi seorang laki-laki yang apa? Kafir. Ya, ini juga bersifat sementara. Artinya kalau laki-laki tersebut kemudian masuk apa? Islam, maka keharaman itu menjadi hilang. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 221, Allah mengatakan wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Ya, janganlah kalian menikahkan orang-orang musyrik, laki-laki musyrik dengan putri-putri kalian hatta yu'minu. Ya, sebelum mereka apa? Beriman, atau dengan kata lain sebelum mereka masuk ke dalam agama apa? Islam.
Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, diharamkan pula bagi laki-laki muslim untuk menikahi wanita kafir, kecuali wanita dari kalangan ahlul kitab. Ya, kalau wanita dari kalangan ahlul kitab maka diperbolehkan. Ahlul kitab itu siapa? Yahudi dan apa? Nasrani. Walaupun dalam perinciannya ulama beda pendapat. Ya, dalam perinciannya ulama apa? Beda pendapat. Secara umum ahlul kitab itu siapa? Yahudi dan Nasrani. Tapi yang ada sekarang ini khususnya di negara kita betul-betul ahlul kitab atau bukan? Ya, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan pokoknya selama dia Yahudi, selama dia Nasrani, maka dia ahlul kitab. Ya, bukankah mereka itu melakukan kesyirikan? Karena Tuhan mereka adalah Tuhan siapa? Ada tiga, Tuhan Bapa, Tuhan siapa? Tuhan Ibu ya? Ya pokoknya Tuhannya ada tiga. Bukankah mereka melakukan kesyirikan? Jawabannya adalah kata ulama yang membolehkan ini, kata ulama yang membolehkan, sejak turunnya Al-Quran mereka pun sudah dalam kondisi musyrik. Di zaman Nabi, Ahlul Kitab itu sudah musyrik, betul nggak? Ahlul Kitab zaman Nabi ketika Al-Quran turun sudah dalam kondisi musyrik atau tidak? Sudah dalam keadaan musyrik, karena Al-Quran sendiri mengatakan, ya, Allah melaknat orang-orang yang mengatakan innallaha tsalitsu tsalatsah. Allah itu adalah satu di antara tiga apa? Tuhan. Berarti orang-orang Ahlul Kitab di zaman Nabi sudah melakukan kesyirikan atau belum? Sudah dalam kondisi musyrik. Tetapi walaupun demikian, Al-Quran tetap menyebut mereka sebagai apa? Ahlul Kitab. Ya, sebagai Ahlul Kitab. Jadi sebagian ulama mengatakan Ahlul Kitab itu siapa? Ya pokoknya agamanya Yahudi atau apa? Nasrani. Ya, Ahlul Kitab itu agamanya Yahudi atau Nasrani. Selama dia Yahudi atau Nasrani, wanita Yahudi atau Nasrani, maka halal bagi laki-laki muslim untuk apa? Menikahinya. Ya. Ada pula yang mengatakan, ini Imam Syafi'i, Madzhab Syafi'i mengatakan Ahlul Kitab itu adalah mereka yang bukan sekedar beragama Yahudi dan Nasrani, bukan sekedar itu, tetapi adalah mereka yang juga nenek moyangnya adalah Ahlul Kitab. Kakek-kakeknya ke atas itu juga adalah apa? Ahlul Kitab. Sedangkan kalau di Indonesia kan tidak seperti itu. Sebagian besar ya. Di Indonesia misalnya kakek-kakeknya muslim, dianya apa? Nasrani atau apa? Yahudi. Ya. Nah, ini sebenarnya bukan Ahlul Kitab, tapi orang yang murtad. Ya enggak? Bukan Ahlul Kitab, tetapi orang yang murtad. Jadi menurut Imam Syafi'i yang dinamakan Ahlul Kitab itu adalah mereka yang bukan sekedar memeluk ajaran Yahudi ataupun apa? Nasrani, akan tetapi mereka juga adalah nenek moyangnya adalah merupakan orang-orang yang beragama Ahlul Kitab, yaitu entah Yahudi atau apa? Nasrani. Jadi dalam perinciannya pun ulama beda pendapat. Di antara ulama kontemporer ada yang mengatakan boleh seorang laki-laki muslim menikahi Ahlul Kitab jika kondisi masyarakat muslimnya itu dalam kondisi kuat. Ya, agama Islam yang dianut oleh masyarakatnya ini adalah dalam kondisi kuat. Sehingga harapannya adalah wanita yang tadinya menganut apa? Ajaran Ahlul Kitab, Yahudi atau apa? Nasrani, harapannya adalah di kemudian hari dia menjadi seorang apa? Muslimah. Ya, di kemudian hari ya dia menjadi seorang muslimah. Ya, jadi intinya adalah kembali kepada permasalahan tadi, haram bagi seorang laki-laki muslim menikahi wanita yang apa? Kafir. Kecuali siapa? Ahlul Kitab. Walaupun tadi kita katakan dalam perinciannya ulama berbeda pendapat. Perinciannya dalam hal apa? Satu, dalam mendefinisikan siapa itu Ahlul Kitab. Ada yang mengatakan ya pokoknya beragama Yahudi atau beragama apa? Nasrani. Ada yang mengatakan tidak cukup dia beragama Yahudi dan Nasrani, tetapi harus dilihat dulu nenek moyangnya juga bagaimana. Apakah nenek moyangnya juga adalah Ahlul Kitab? Karena kalau nenek moyangnya Muslim kemudian dianya adalah Yahudi atau Nasrani misalnya, maka yang terjadi bukanlah dia memeluk ajaran Nasrani atau Yahudi, tetapi dia adalah orang yang murtad dari agama apa? Islam.
Ya, kemudian juga ulama-ulama sekarang juga berbeda pendapat tentang hukum menikahi wanita ahlul kitab dari sisi apakah itu mendatangkan kemaslahatan atau tidak. Karena banyak ulama mengatakan hal itu diperbolehkan karena hal itu diharapkan bisa mendatangkan kemaslahatan. Apa kemaslahatannya? Ya, ketika kita dugaan kuat kita wanita yang kita nikahi ini di kemudian hari akan menjadi seorang muslimah. Ya, namun kalau dalam kondisi masyarakat muslimnya lemah, misalnya seseorang yang tinggal di Eropa misalnya, dalam kondisi misalnya Islamnya lemah, Islamnya ditekan, ya, dia juga misalnya seorang imigran, sedangkan wanitanya misalnya adalah memiliki keluarga yang kuat dalam sisi agamanya, nah, dikhawatirkan nanti keturunan-keturunannya malah mengikuti agama siapa? Ibunya, bukan mengikuti agama siapa? Ayahnya. Ya, jadi secara umum diperbolehkan, tetapi dalam perinciannya ulama berbeda pendapat. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang larangan ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 221. Allah mengatakan wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Adapun terkait halalnya menikahi wanita ahlul kitab itu disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, dan dihalalkan bagi kalian wanita-wanita ahlul kitab yang menjaga kehormatan mereka. Wal muhsanat yaitu wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, minal ladzina utul kitab dari kalangan ahlul kitab, min qablikum sebelum kalian, ya, maksudnya adalah halal bagi kalian untuk menikahinya. Baik. Kemudian yang selanjutnya diharamkan bagi seorang laki-laki muslim yang merdeka untuk menikahi seorang hamba sahaya. Ya, untuk menikahi seorang hamba sahaya. Haram bagi seorang laki-laki yang merdeka untuk menikahi seorang hamba sahaya. Ya, kecuali dalam dua kondisi kata para ulama. Ya, kecuali dalam dua kondisi. Yang pertama adalah, mohon maaf, bukan dalam dua kondisi, kecuali dengan dua syarat. Kecuali dengan dua syarat. Bahwa laki-laki tersebut tidak sanggup untuk membayar mahar wanita yang merdeka. Jadi dia ingin menikah tapi nggak bisa bayar mahar, ya, jika wanita yang akan dinikahinya itu adalah wanita merdeka. Ya. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah, ya, jika dia dalam kondisi khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina. Ya, dalam perbuatan zina. Jadi jika terpenuhi dua syarat ini, maka boleh bagi seorang laki-laki merdeka untuk menikahi seorang hamba sahaya. Ya. Kenapa diharamkan menikahi wanita hamba sahaya? Kenapa diharamkan? Satu, karena dia akan sibuk dengan tuannya. Ya, wanita hamba sahaya tersebut kan dia sibuk dengan untuk melayani siapa? Tuannya. Satu. Yang kedua adalah, yang ini yang paling utama, bahwa wanita hamba tersebut jika melahirkan seorang anak, maka status anak tersebut mengikuti ibunya. Mengikuti siapa? Ibunya. Jika ibunya hamba, maka anaknya pun hamba. Berbeda kalau yang menggaulinya adalah tuannya sendiri. Berbeda kalau yang menggaulinya adalah siapa? Tuannya sendiri. Ini kita berbicara bahwa seorang laki-laki ini bukan tuannya. Ya, jadi seorang laki-laki muslim dia mau menikah. Ya, maka kata para ulama, haram bagi dia untuk menikahi seorang wanita yang berstatus budak, kecuali jika terpenuhi dua syarat. Dia tidak memiliki mahar, tidak memiliki biaya yang cukup untuk menikahi seorang wanita yang merdeka. Kondisi kedua, dia takut terjerumus ke dalam ke dalam perbuatan zina. Maka dalam kondisi tersebut, atau jika terpenuhi dua syarat tersebut, boleh baginya untuk menikahi seorang hamba sahaya, tentunya dengan seizin siapa? Pemiliknya, yaitu tuannya.
Ya, karena kalau dia sudah jadi statusnya ada istri dari orang lain, maka tuannya kan tidak bisa menggaulinya. Ya. Maka ya demi kemaslahatan masa depan seorang anak, ya, maka ulama mayoritas bahkan ini adalah kesepakatan para ulama, ya, mereka mengatakan diharamkan bagi seorang laki-laki merdeka untuk menikahi seorang wanita berstatus sebagai apa? Budak. Karena apa? Karena nantinya anak yang terlahir dari wanita tersebut statusnya sama dengan status ibunya. Jika ibunya adalah hamba, maka anaknya menjadi apa? Hamba, ya. Kemudian haram bagi seorang budak untuk menikahi tuannya sendiri. Mohon maaf, saya perjelas lagi. Haram bagi seorang budak laki-laki, budak yang berjenis kelamin apa? Laki-laki, untuk menikahi siapa? Tuannya yang perempuan, tuannya. Seorang wanita misalnya punya budak, haram bagi budak tersebut menikahi dengan siapa? Tuannya. Kecuali dalam kondisi misalnya tuannya itu sudah membebaskan dia. Ya, kalau tuannya sudah membebaskan dia, kan dia berarti tidak berstatus sebagai apa? Budak, maka boleh. Tapi kalau masih dalam kondisi budak lalu dia menikah dengan tuannya, maka ulama mengharamkan. Bahkan ini adalah kesepakatan para ulama, ya, secara sepakat ulama mengharamkannya. Kenapa? Ya, karena kondisinya menjadi membingungkan. Di satu sisi dia suami, tapi di satu sisi dia adalah apa? Budak. Suami adalah harusnya kondisinya adalah lebih tinggi dari siapa? Istrinya. Tetapi kalau statusnya menjadi budak, dia justru apa? Lebih rendah dari istrinya, bisa disuruh-suruh dan lain sebagainya. Sehingga mayoritas ulama mengharamkan pernikahan seorang budak laki-laki dengan tuannya yang wanita. Baik. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 adalah diharamkan bagi seorang tuan laki-laki menikahi hamba sahayanya. Ya, ini kebalikannya. Sekarang tuannya laki-laki, kemudian hamba sahanya apa? Perempuan. Itu diharamkan. Ya, diharamkan. Kenapa? Ya, karena status sebagai tuan itu lebih tinggi daripada status sebagai apa? Suami. Orang menikah itu biasanya adalah, ya, ada kepentingan, ada tujuan yang ingin dia capai. Di antaranya adalah, ya, kebutuhan biologis. Kan seperti itu. Biasanya dalam pernikahan itu yang dia capai, yang ingin dia capai adalah kebutuhan, memenuhi kebutuhan biologisnya. Sedangkan ketika status dia adalah sebagai tuan, ya, itu dia masih bisa melakukan atau menyalurkan hubungan atau kebutuhan biologisnya tanpa harus apa? Menikahinya. Ya, tanpa harus apa? Menikahinya. Ya, jadi ini kondisi-kondisi di mana haram bagi seseorang menikahi seorang wanita, tetapi keharaman ini bersifat apa? Sementara. Jika kondisi-kondisi tersebut hilang, misalnya tadi haram menikahi budak. Kalau kondisi status budaknya sudah hilang, maka keharaman itu menjadi apa? Hilang. Haram menikahi wanita yang sedang menunggu masa apa? Iddah misalnya. Ya, kalau masa iddahnya sudah habis, maka keharaman tersebut juga menjadi apa? Menjadi hilang. Baik, kita beralih ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang mahar. Ya, tentang apa? Mahar. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan mahar, barangkali ada pertanyaan terkait dengan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Ya. Pengertian ahli kitab itu, ya, bukannya Bani Israel, maksud saya gitu. Apa? Bani Israel. Jadi ahli kitab itu hanya khusus untuk Bani Israel aja. Iya. Nah, di luar itu bukannya ahli kitab gitu maksud saya. Betul nggak itu? Iya, itu satu pendapat. Ya, tadi kita katakan diantaranya pendapat Imam siapa? Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan ahlul kitab itu yang nenek moyangnya adalah ahlul kitab. Ya, Bani Israel. Ya, Bani Israel. Tapi itu hanya pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama lainnya ya mengatakan bahwa ahlul kitab itu siapa saja yang beragama Yahudi ataupun apa? Nasrani. Ya. Di antaranya
Kalau tidak salah ya, kalau tidak salah ingat ya, istri dari Utsman bin Affan, ya istri dari Utsman bin Affan dahulunya adalah seorang apa? Nasrani. Padahal dia adalah seorang ya dari kebangsaan apa? Arab, ya bukan dari keturunan Bani apa? Israel. Jadi kalau kita lihat di zaman dahulu orang-orang yang beragama Nasrani itu bukan hanya saja orang-orang dari keturunan Bani Israel. Ya, beberapa masyarakat Arab pun ada yang menganut agama apa? Nasrani. Ya, karena itu para ulama beda pendapat. Ya, Ahlul Kitab itu siapa? Apakah hanya Bani Israel saja? Atau siapa saja yang menganut agama Yahudi ataupun apa? Nasrani. Nah, kalau Imam Syafi'i mengatakan Ahlul Kitab itu hanya mereka yang berasal dari nenek moyang ya Ahlul Kitab, atau dengan kata lain dari nenek moyang Bani apa? Israel. Ini satu pendapat, tapi pendapat lain mengatakan Ahlul Kitab itu siapa-siapa saja yang beragama baik itu Yahudi ataupun apa? Nasrani. Ya wallahu alam bishawab. Ada lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah membaca bahwa Rasulullah pernah dihadiahi budak dari Raja Mesir yang kemudian dijadikan istri oleh Rasulullah dan mendapat anak Ibrahim. Nah, berarti kan budak yang dihadiahkan kepada Rasulullah berarti menjadi budaknya Rasulullah. Tapi kok dikawini oleh Rasulullah? Terima kasih, Ustaz. Baik ya, ini pertanyaan bagus ya. Tadi kita katakan bahwa diharamkan bagi seorang laki-laki muslim merdeka untuk menikahi seorang apa? Budak. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan ibunya dari Ibrahim? Di mana ibu dari Ibrahim itu adalah seorang budak yang dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh hakim Misr atau penguasa Mesir, ya penguasa Mesir. Di Mesir itu dari zaman dahulu di sana banyak orang-orang menganut agama Nasrani, ya sampai sekarang Kristen Koptik namanya, Koptik ya. Jadi jangan salah, di Mesir ada orang Nasrani tapi bisa bahasa Arab, ya. Kalau baca Injil pun seperti baca Al-Quran, pakai nada-nada, pakai makom-makom, ya sampai sekarang ada. Berjenggot juga, pakai jubah juga, cuma jubahnya warna hitam, ya itu Kristen Koptik. Nah, penguasa Mesir menghadiahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW seorang budak yang dikenal sebagai Maryah Al-Qibtiyah. Qibti itu Koptik, bahasa Arabnya Qibtiyah, Maryah Al-Qibtiyah. Nah, tadi kita katakan bahwa haram bagi seorang laki-laki muslim untuk menikahi apa? Budak atau seorang hamba sahaya. Karena nanti apa? Status anaknya menjadi apa? Budak. Ya. Nah, dalam kasus Nabi ini ya jawabannya adalah dalam kasus Nabi ini tidak terjadi pernikahan. Jadi Maryah Al-Qibtiyah dalam kondisi yang kuat, dalam pendapat yang kuat, diantaranya disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, ya disebutkan juga oleh ulama-ulama lain bahwa Maryah Al-Qibtiyah ini tidak termasuk ummahatul mukminin. Tidak termasuk siapa? Ummahatul mukminin. Siapa ummahatul mukminin? Ummahatul mukminin ini adalah istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai hayatnya statusnya adalah budak. Nabi punya 4 budak. Nabi punya berapa? Budak. Di antaranya Maryah Al-Qibtiyah, di antaranya namanya adalah Al-Jariyah, di antaranya namanya adalah Al-Jamilah, dan yang keempat ya saya lupa siapa dia. Nah, di antara budak Nabi SAW adalah Maryah Al-Qibtiyah. Sebagai seorang tuan, tadi kita katakan seorang tuan itu boleh menggauli siapa? Budaknya. Nah, kalau seorang tuan menggauli budaknya, maka anak yang terlahir dari budak tersebut statusnya apa? Merdeka atau budak? Merdeka. Kalau yang menggaulinya adalah siapa? Tuannya.
Berbeda kalau seorang laki-laki menikahi budak yang dimiliki oleh siapa? Orang lain. Maka anak yang terlahir dari budak tersebut statusnya sebagai apa? Sebagai budak yang dimiliki oleh tuannya. Ya, jadi untuk kondisi yang dialami oleh Nabi adalah bahwa Nabi tidak menikahinya, tetapi Nabi menggaulinya sebagai apa? Hamba sahaya. Ya, Nabi menggaulinya sebagai apa? Hamba sahaya. Ya, kemudian terlahirlah darinya adalah Ibrahim, dan Ibrahim karena yang menggaulinya adalah tuannya, maka Ibrahim statusnya adalah sebagai seorang laki-laki yang merdeka. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi, silakan. Ya, silakan Pak. Saya kok yang terakhir tadi itu sekarang boleh menggauli budak sendiri itu. Ya. Ya ini apa ya boleh begitu? Mohon maaf nih. Kan menggauli siapa aja kan harus syaratnya menikah dulu. Tahu saya begitu. Lalu yang kedua, yang tadi saya banyak saya dengar menurut ulama, menurut ini kan boleh larangan atau bolehnya menikah ini kan sudah jelas dalam Al-Quran. Sudah jelas sekali kan, ini tidak ada pendapat ulama lagi mestinya. Nah itu. Gimana Pak? Saya kurang jelas yang kedua. Emang yang kedua ini tentang menikah. Pendapat ulama, menurut pendapat ulama dan sebagainya. Kalau ya saya pernah baca Al-Quran juga tuh larangan dan suruhan menikah itu jelas kok. Kalau Quran sudah jelas kan tidak perlu lagi pendapat ulama gitu. Larangan menikah, maksudnya menikah bagaimana? Ya kan tadi larangan menggauli. Enggak, ini masalah lain lagi. Tadi Ustadz sering sekali mengatakan menurut ulama, menurut bagian ulama semua begitu, menurut Syafi'i begitu. Oh iya. Nah, lalu tapi ini yang terakhir nih, ada masih banyak, tapi saya pilih aja nih yang terakhir. Menikah di Mekah atau umrah ke Mekah itu apa tadi ya, boleh katakan jadi ngetren lah sekarang. Itu umrahnya, hajinya fasah itu. Kan kita ke sana tuh niatnya naik haji bukan menikah. Apa sah ini? Jadi kita ke Mekah ada tujuan lain selain haji, yaitu menikah, seperti itu. Iya, jangan-jangan tujuan utamanya itu mana dia ada haji. Ya, baik. Ini makanya kok tanggung-tanggung banget gitu anunya. Iya, baik ya, saya jawab. Jadi yang pertama tentang hukum menggauli budak, ya, menggauli budak. Apakah menggauli budak itu diperbolehkan? Ya diperbolehkan. Dan itu untuk sekarang, ini saya harus jelaskan dulu. Kalau sekarang perbudakan ada atau tidak? Enggak ada. Perbudakan tidak ada di zaman sekarang. Ya alhamdulillah. Jadi misalnya pembantu itu bukan budak itu. Pembantu itu penjual jasa. Jasa apa? Bersih-bersih rumah, ya ngurus anak. Budak itu ya asisten rumah tangga, itu bukan budak. Tapi budak itu sudah menjadi tradisi bangsa-bangsa sebelum apa? Islam. Nah, Islam ingin menghapus, tapi menghapusnya sedikit-sedikit. Ya, Islam itu ingin menghapus tradisi perbudakan itu sedikit-sedikit. Tapi karena sudah mengakar, ya, sudah mengakar, maka syariat atau aturan tentang perbudakan itu diakui oleh Islam. Ya, diakui oleh Islam. Banyak budak-budak di zaman dahulu sebelum kedatangan Nabi. Dan budak itu adalah manusia biasa yang juga membutuhkan hal-hal yang bersifat biologis, ya atau tidak? Iya. Ya. Kalau budaknya laki-laki kan bisa dikebiri. Kalau budaknya laki-laki boleh dikebiri dia. Nah, kalau budaknya perempuan, ya, selayaknya manusia dia juga mempunyai kebutuhan biologis. Karena itu syariat Islam membolehkan seorang tuan laki-laki saja, bukan tuan perempuan, tuan laki-laki untuk menggauli siapa? Budaknya. Bahkan Islam memberikan pahala yang besar bagi seorang tuan, ya, yang membebaskan budak wanitanya lalu menikahinya, menjadikannya sebagai apa? Istri. Jadi
perbudakan itu adalah tradisi yang sudah mengakar dari zaman sebelum Islam karena adanya apa? Peperangan-peperangan. Jadi peperangan-peperangan itu ya wanita-wanita yang tertawan itu mereka jadikan sebagai apa? Budak. Islam datang ingin menghapus itu, tetapi sudah mengakar di masyarakat, maka diakui dalam Islam, ya diperbolehkan bagi seorang tuan untuk menggauli apa? Budaknya, ya budaknya, hanya tuannya saja, yang lain tidak boleh. Nah, itu sebenarnya mendatangkan kemaslahatan. Di antara kemaslahatannya adalah bukan dari sisi tuannya saja, tetapi juga dari sisi siapa? Budaknya, di mana dia adalah seorang wanita yang manusia normal yang juga membutuhkan atau memiliki kebutuhan apa? Biologis. Jadi ini pengecualian dari pernikahan. Ya, pengecualian dari apa? Pernikahan. Jadi boleh ada wanita yang boleh digauli tanpa pernikahannya, itu siapa? Budak. Kemudian yang kedua, ya saya sering mengatakan menurut ulama. Saya mengatakan menurut ulama itu untuk ayat-ayat Al-Qur'an ya yang penafsirannya itu tidak jelas. Ya. Jadi kalau kita belajar hukum, kejelasan Al-Quran itu kan macam-macam. Ada namanya nas. Nas itu jelas. Misalnya apa? Orang yang haji, misalnya haji tamattu, dia tidak punya kambing untuk menyembelih. Orang yang haji tamattu kan harus menyembelih kambing, benar nggak? Kalau dia tidak punya kambing, maka dia harus puasa. Berapa puasanya? 10 hari. 10 hari kata Allah. 3 hari di Mekah dan 7 hari apa? Di tanah air. Kata Allah Subhanahu wa taala, tilka asyaratun kamilah. Itu adalah 10. Jumlah 3 dan 7 itu berapa? 10 secara sempurna. Kata 10 itu kan jelas. Nah, itu kita katakan nas. Nas itu jelas. Mungkin gak 10 itu maksudnya 100? Mungkin gak? Enggak mungkin. Mungkin enggak 10 itu maksudnya 1000? Enggak mungkin. Nah, itu kejelasan yang sifatnya nas, dan itu sedikit. Dan itu apa? Sedikit. Kalau semua Al-Qur'an bersifat nas, nah itu enggak butuh ulama kita. Kita enggak butuh ulama. Ya. Tapi saya nukil pendapat ulama. Kenapa? Karena saya merasa tidak percaya diri bisa menyimpulkan langsung ayat-ayat Al-Qur'an ya yang kejelasannya tidak seperti kejelasan tadi. Nas, ada zahir. Zahir itu apa? Zahir itu adalah mengandung banyak arti, tapi salah satu arti lebih kuat daripada yang lain. Misalnya tangan bisa berarti tangan bisa berarti kekuatan atau tidak? Bisa berarti tangan itu kekuatan. Tangan bisa arti adalah pemberian, ya enggak? Ya. Tetapi pada dasarnya ada kaidah al-aslu fil kalam al-zahir. Pada dasarnya setiap perkataan itu ditafsirkan secara makna apa? Lahiriahnya. Tidak bisa dialihkan dari makna lahiriah ke makna yang lain kecuali dengan ada dalil. Kalau Al-Qur'an berbicara tentang salat, maka salat yang dimaksud apa? Wa aqimus shalah. Apa artinya wa aqimus shalah? Tegakkanlah salat. Salat apa artinya salat? Salat secara bahasa artinya doa. Betul enggak? Salat secara menurut pengertian syariat, salat artinya adalah perbuatan yang diawali dengan apa? Takbir, diakhiri dengan apa? Salam. Ketika yang berbicara adalah pembuat syariat, yaitu Allah Ta'ala, maka yang dimaksud dengan salat secara zahir apa? Adalah salat berupa ibadah. Tapi bisa kita tafsirkan salat itu dengan makna lain karena ada apa? Indikator lain. Ya. Misalnya apa? Barang siapa yang menyuguhkan kalian makanan, ya, padahal kalian dalam keadaan berpuasa, maka sholatlah. Apa maksud sholat di sini? Menurut pendapat yang kuat, maksudnya adalah doakanlah. Sholat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Apa aja? Sholat kepada Nabi maksudnya apa? Bersolawat sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Karena sholat di sini ditafsirkan oleh Nabi sendiri. Penafsirannya ada dalam hadis.
Wahai Rasulullah, kami paham bagaimana mengucapkan salam kepadamu wahai Nabi. Lalu bagaimana kami nusolli alaika, salat kepadamu. Bahasa Indonesianya bersolawat, ya. Kalau dalam bahasa Arabnya sama, nusolli alaika, salat kepadamu. Bagaimana kami bersolat kepadamu wahai Nabi? Nabi mengatakan, katakanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi intinya adalah Al-Quran itu kejelasannya itu berlevel. Ada yang nas, ada yang apa? Zahir, ada yang mujmal. Mujmal itu global, ya, global. Ada pula yang mustarak. Mustarak itu adalah mengandung lebih dari satu arti dan semuanya memiliki kekuatan yang sama. Kalau zahir itu kan memiliki banyak arti, tetapi satu arti lebih kuat daripada arti yang lain. Nah, ada namanya mustarak. Itu bagaimana mustarak itu? Memiliki lebih dari satu arti sama-sama kuat. Misalnya apa? Ya, wanita yang dicerai oleh suaminya, maka dia iddahnya berapa? Dalam Al-Quran disebut thalathata quru. 3 kali apa? Quru. Quru itu dalam bahasa Arab bisa berarti suci, bisa berarti apa? Haid. Dan dua-duanya sama-sama kuat. Karena itu kalau kita lihat pernyataan ulama, maka ada ulama yang mengatakan iddahnya wanita yang dicerai oleh suaminya adalah 3 kali haid. Ada juga yang mengatakan 3 kali apa? Suci. Kenapa? Karena nas Al-Quran itu kejelasannya bertingkat-tingkat. Quru itu memiliki banyak arti dan artinya sama-sama kuat. Maka masing-masing ulama melihat dalil lain yang memperkuat salah satu di antara makna-makna apa tersebut. Jadi tidak semua Al-Quran itu jelas. Jadi yang saya sampaikan tadi, ya, barangkali saya salah atau apa, tapi kalau untuk perkara-perkara yang diperdebatkan, diperselisihkan ulama, maka saya menukil pendapat apa? Ulama. Ya. Kenapa? Karena agama ini, ya, jangan kita tafsirkan sendiri. Nah, dan ini penyakit pembaharuan. Pembaharuan sekarang orang sudah mulai melihat adanya penyakit-penyakit dalam program pembaharuan. Ya, pembaharuan. Mungkin di abad-abad 17 ya. Itu mulai ada pembaharuan. Pembaharuan dalam bentuk apa? Menghilangkan kejumudan madhab, fanatisme madhab, ya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Betul, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi siapa yang layak untuk kembali langsung kepada Al-Quran dan Sunnah? Masyarakat biasa bisa nggak langsung baca Al-Quran untuk kemudian menyimpulkan hukum? Bisa atau tidak? Bahaya. Makanya muncul liberalisme, muncul modernisasi Islam. Kenapa? Ya tadi dengan anggapan bahwa kita perlu untuk memperbaharui Islam, lalu siapapun boleh beristihad, pintu istihad tidak tertutup tapi terbuka, siapapun boleh beristihad. Akhirnya sekarang muncul pendapat-pendapat yang aneh. Ya, orang boleh berhubungan, ya, laki-laki dan perempuan dengan kesepakatan. Mereka sebut dengan milkul yamin. Ada disertasi seperti itu kan? Ada disertasi baru-baru ini. Ya, di UIN, Universitas Islam. Ya, orang bikin sebuah disertasi, kesimpulannya laki-laki dan perempuan boleh berhubungan dengan komitmen walaupun tanpa pernikahan, lalu konsep tersebut dia katakan sebagai apa? Milkul yamin. Padahal milkul yamin zaman dahulu adalah apa? Perbudakan. Ada orang bikin aturan, ya, dalam rangka untuk menyamakan atau dalam rangka untuk merealisasikan kesetaraan gender, ya. Ada orang kemudian membuat suatu penelitian, membuat suatu kajian sampai kepada kesimpulan bahwa laki-laki harus sama dengan wanita. Kalau wanita ada masa iddahnya, maka laki-laki juga harus ada apa? Masa iddahnya. Kalau tidak, ya, iddah itu harus dihapus. Ya, karena sekarang sudah ada kedokteran. Ya, wanita kalau dicerai sudah bisa di USG. Bisa dicek rahimnya ada atau tidak. Padahal apakah syariat memerintahkan wanita untuk iddah untuk sebab itu atau untuk hikmah lainnya? Ya, itu dia. Jadi saya sendiri mengakui sekarang bahwa
ya bagus ajakan-ajakan untuk kembali kepada Al-Quran dan apa? Sunnah. Tapi sering kebablasan. Ya, sering kebablasan. Kita ingin memahami Al-Quran ya dan sunnah dengan pemahaman kita sendiri. Ya, kalau kita punya perangkatnya nggak masalah. Perangkatnya yang paling penting apa? Bahasa Arab. Ya, bahasa Arab, bukan kita membaca terjemahan. Kalau kita nggak punya perangkat bahasa Arab bagaimana? Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab apa? Banyak. Nahwu, shorof, bahkan balaghah. Selain itu apa perangkat untuk bisa menyimpulkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah? Ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh itu adalah berisi kaidah-kaidah yang ulama kumpulkan dari perilaku sahabat dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana para sahabat memahami Al-Quran dan Sunnah? Itu dikumpulkan, dibikinlah suatu kaidah hukum penafsiran Al-Quran dan apa? Sunnah. Nah, sekarang orang pakai metode lain, pakai ilmu luar, ilmu kritik teks yang diambil dari orang Barat, namanya ilmu hermeneutika. Pernah dengar? Tafsir hermeneutika ini diajarkan di universitas Islam. Ya, hermeneutika itu apa? Metode penafsiran kritik terhadap kitab orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Karena kitab mereka sudah merupakan kitab yang apa? Dipalsukan. Maka penafsiran menggunakan penafsiran hermeneutika. Lalu ingin kemudian ya diterapkan juga kepada apa? Al-Quran, sehingga muncullah tafsir yang dinamakan dengan tafsir secara kontekstual. Ya, kontekstual. Misalnya jilbab itu ditafsirkan secara kontekstual. Jilbab itu bukan berarti menutup kepala dan menutup seluruh aurat kecuali wajah dan kedua apa? Telapak tangan. Enggak. Itu dalam konteks masyarakat Arab. Ya, tapi dalam konteks manusia modern sekarang, jilbab itu maksudnya adalah seorang wanita hendaknya berpakaian dengan pakaian yang sopan. Ya, mau di atas lutut, mau di atasnya terbuka, yang penting pakaiannya apa? Sopan. Ya. Jadi tetap kita membutuhkan penafsiran ulama. Maka dari itu ya ulama kita mengatakan bahwa mempelajari ilmu agama itu tidak boleh otodidak. Kalau ilmu lain silakan otodidak. Tidak, kalau ilmu agama enggak, harus bersanad. Bersanad dalam arti kita belajar dari guru kita belajar dari guru dan seterusnya. Ya. Mangkana syaikhuhu kitabuhu ghalaba khata'uhu shawabahu. Barang siapa gurunya adalah buku, cuma buku saja, tidak berguru kepada seorang guru yang betul-betul mumpuni ilmunya. Barang siapa yang gurunya adalah sekedar buku, maka kesalahannya akan lebih dominan daripada kebenarannya. Ya. Nah, jadi saya tetap menukil pendapat ulama dalam perkara-perkara yang memang diperselisihkan oleh para ulama. Adapun perkara yang ijma yang jelas, maka saya sampaikan itu ijma, sepakat ya, Al-Quran dan Sunnah jelas menunjukkan seperti itu. Tapi untuk perkara-perkara yang memang diperselisihkan, maka kita tetap membutuhkan penjelasan dari siapa? Para ulama. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ya, baik, kita cukup sampai di sini ya. Sudah panjang sekali. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan di luar majelis silakan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.